Selamat siang teman-teman. Baiklah, saya Rayana Salisa Rosandi dari kelas 75C. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis faktor eksternal yang mempengaruhi PT Sinergi Perkebunan Nusantara. Berikut latar belakangnya. Next. Menurut data BPS tahun 2019, komoditas kelapa sawit yang terdiri dari kelapa sawit dan inti sawit menjadi penyumbang tertinggi untuk kategori perkebunan besar selama periode 2017 hingga 2019. Menariknya, industri ini membuat para pemain di sektor industri kelapa sawit juga ikut meningkat. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 didapatkan sejumlah 1.879 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan rincian 1.578 perusahaan berstatus aktif, 138 perusahaan berstatus non-respon, 15 perusahaan berstatus tutup sementara, 53 perusahaan berstatus tidak ditemukan, dan 95% berstatus tutup tersebar di 25 provinsi di Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat persaingan industri kelapa sawit di Indonesia sangat tinggi. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa industri kelapa sawit ini sebagian besar didominasi oleh perusahaan swasta. Melihat kondisi persaingan ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT Sinergi Perkebunan Nusantara yang berada dalam naungan PT Perkebunan Nusantara 4 untuk bisa unggul menyaingi perusahaan lain dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit. Next. Berikut rumusan masalahnya, yaitu bagaimana faktor eksternal perusahaan dapat mempengaruhi kegiatan bisnis PT Sinergi Perkebunan Nusantara, apa peluang dan ancaman yang akan dihadapi PT Sinergi Perkebunan Nusantara berdasarkan kondisi faktor-faktor eksternal perusahaan, dan apakah implikasi bisnis pada PT Sinergi Perkebunan Nusantara berdasarkan produksi faktor-faktor eksternal perusahaan. Next. Nah, berikut profil perusahaan, yaitu PT Sinergi Perkebunan Nusantara, yang merupakan anak perusahaan milik PT Perkebunan Nusantara 4 dan PT Perkebunan Nusantara 14 yang bergerak di bidang usaha agrobisnis dan agroindustri perkebunan kelapa sawit dengan komposisi saham PTPN sebesar 71,28% dan saham PT 14 sebesar 28,72%. Didirikan pada tahun 2011, PT Sinergi Perkebunan Nusantara ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Ismiati nomor 40 tanggal 14 Desember 2019, berlokasi di Jalan Trans Sulawesi kilometer 325, Desa Lambora, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Next. Berikut kegiatan perusahaannya, yaitu ada pengusahaan budidaya tanaman, meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan, serta pemungutan hasil tanaman, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut. Kemudian ada produksi, meliputi penerimaan dan pengelolaan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi serta produksi turunannya. Kemudian ada perdagangan, meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi, serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi orang lain. Kemudian pengembangan usaha perkebunan, agrowisata, agrobisnis, agroindustri, dan agroforestry. Next. Berikut produksi perusahaannya, yaitu PT Sinergi Perkebunan Nusantara menghasilkan 2 jenis produk, yaitu crude palm oil dan inti sawit. Next. Kita langsung masuk pada analisis environmentalnya berdasarkan lingkungan demografi. Berdasarkan dari data BPS, keadaan ketenagaan kerjaan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja dari 2.161.000 jiwa pada Agustus 2018 menjadi 2.199.000 jiwa pada Agustus 2019. Kenaikan jumlah penduduk usia kerja tidak dibarengi dengan naiknya jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja turun sebesar 16,41.000 jiwa, yaitu 15.002.000 jiwa pada Agustus 2018 menjadi 14.086.000 jiwa pada Agustus 2019. Hal ini disebabkan karena dirumahkannya tenaga kerja oleh beberapa perusahaan karena tidak adanya kegiatan produksi. Kemudian untuk peluang, berdasarkan isu demografi yang dipaparkan, dapat memberi peluang bagi Sinergi Perkebunan Nusantara untuk memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Hal ini diperkuat dengan data bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian lebih besar dari sektor lainnya.
Next, untuk ancaman, dengan banyaknya jumlah sumber daya manusia yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi ancaman bagi perusahaan karena penduduk memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Hal ini bisa berdampak menyebabkan produktivitas karyawan sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya training yang tinggi. Untuk implikasinya sendiri adalah berdasarkan analisis tersebut, PT Sinergi Perkebunan Nusantara dapat memberdayakan masyarakat sekitar dengan memberikan training kerja seperti cara menanam, memupuk, dan lain-lain. Untuk lingkungan ekonomi, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan. Menurut data BPS, ekonomi Indonesia triwulan pertama tahun 2020 terhadap triwulan 2019 yang pertama tumbuh sebesar 2,97% year on year, melambat dibanding capaian triwulan 1 2019 yang sebesar 5,07%. Sektor pertanian mempunyai peranan yang besar dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Berdasarkan International Monetary Fund, mengoreksi pertumbuhan ekonomi global yang melambat dari 3,5 menjadi 3,3%. Perekonomian global pada triwulan 1 2020 diperkirakan mengalami kontraksi setelah penyebaran kasus COVID-19 di Cina. Dalam situasi pelambatan ekonomi global, harga komoditas seperti sawit, apalagi karet dan kopi cenderung relatif rendah atau mengalami penurunan. Menurut data dari Gapki, harga rata-rata CPO tahun 2018 tercatat 595,5 metrik ton US dollar atau menurun 17% dibanding dengan harga rata-rata tahun 2017 yaitu 714,3 per metrik ton US dollar. Kemudian untuk peluang, Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar untuk memasarkan minyak sawit dan inti sawit di dalam maupun luar negeri. Hal ini berkaitan dengan prediksi kebutuhan kelapa sawit yang semakin meningkat. Dua, adanya kenaikan ekspor sawit untuk jenis produk turunan olahan menjadi peluang bagi perusahaan untuk dapat mengolah sawit hingga ke bagian hilir atau membuat produk turunan seperti kosmetik, sabun, minyak goreng, dan lain-lain. Untuk ancaman, next, adanya penurunan laju ekonomi, terutama tahun 2020 ini dikarenakan kasus pandemi COVID yang menyebabkan adanya isu oversupply, di mana produksi kelapa sawit melebihi jumlah konsumsi. Kemudian peningkatan biaya impor masuk India menjadi 44% akan menurunkan jumlah ekspor sawit di Indonesia ke India. Hal ini akan mengancam neraca perdagangan dikarenakan India adalah negara ketiga terbesar yang mengimpor sawit Indonesia setelah Cina dan Uni Eropa. Kemudian ada anjloknya harga minyak mentah yang dipengaruhi situasi politik ekonomi dunia. Dampak perang dagang Cina dan Amerika juga berdampak pada penjualan kelapa sawit. Implikasinya adalah dengan memperhatikan peluang dan ancaman yang akan dihadapi, PT Sinergi Perkebunan Nusantara dapat melaksanakan transformasi bisnis dengan meningkatkan diversifikasi produk komoditas, seperti menambah fasilitas produksi untuk produk turunan atau olahan minyak sawit. PT Sinergi Perkebunan Nusantara juga harus dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit seiring memulihnya perekonomian dunia dari pandemi COVID-19. Next, untuk lingkungan sosial budaya, berkembangnya lahan perkebunan sawit di tengah untuk lingkungan alam, hasil kerja dari kelapa sawit menyumbang pemasukan besar bagi Indonesia. Namun di balik kehebatannya, kelapa sawit juga berdampak buruk bagi lingkungan dan satwa di dalamnya. Tak sedikit yang ditebangi karena lahan perkebunan kelapa sawit secara ilegal. Penebangan hutan akan menghasilkan emisi dan diperparah apabila lahan dibuka dengan cara membakar hutan. Hutan yang dibakar melepaskan sejumlah gas yang berbahaya bagi manusia. Selain itu, kebakaran hutan juga mengancam satwa yang tinggal di dalamnya. Isu kerusakan lingkungan bukan sesuatu yang baru pada industri perkebunan kelapa sawit. Hal ini telah dibahas oleh Uni Eropa sejak tahun 2017 dan menjadi hal yang melukai produsen minyak sawit dunia. Untuk peluang, isu lingkungan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit dibuktikan dengan keberhasilan temuan B100 oleh Pertamina Research and Technology Center bersama Universitas Teknologi Bandung. Saat ini, Indonesia telah menjalankan program B20 yang akan bergerak pada B30. Hal ini sejalan dengan implementasi program bahan bakar nabati dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, khususnya kelapa sawit, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan kelapa sawit. Untuk ancaman,
Isu Uni Eropa ini mengakibatkan image yang melekat pada perusahaan sawit sebagai perusahaan yang merusak lingkungan alam. Selain itu, dalam proses penanaman pohon kelapa sawit membutuhkan waktu yang tanam yang lama, yaitu sekitar 3-5 tahun dengan masa produktif 30 tahun. Hal ini berisiko bagi lingkungan karena menyerap kapasitas air yang banyak, mengubah struktur dan komposisi tanah. Hal ini diperparah dengan adanya tanaman yang rentan terhadap serangan penyakit Ganoderma yang bisa menyebabkan tanaman mati sehingga menurunkan produktivitas perkebunan. Implikasi pada bisnis yakni adalah PT Sinergi Perkebunan Nusantara dapat mengelola limbah cair, limbah padat, non B3, limbah B3 sesuai dengan peraturan perundangan, meminimalkan emisi gas rumah kaca, tidak melakukan pembukaan lahan baru di area yang memiliki nilai konservasi tinggi, menerapkan zero burning, melindungi flora dan fauna yang terancam punah berdasarkan peraturan, dan PT Sinergi Perkebunan Nusantara berhasil memperoleh sertifikasi RSPO, ISPO, Properda, Propernas, Rainforest Alliance, membuat dokumen DAL dan izin lingkungan dan pemantauan lingkungan. Next. Pada lingkungan teknologi, isu yang terdapat pada lingkungan tersebut adalah dengan dimulainya era revolusi industri 4.0, industri kelapa sawit perlu berkembang mengikuti perkembangan teknologi dikarenakan penguasaan teknologi menjadi kunci kesuksesan industri ini. Kesuksesan ini melalui kegiatan-kegiatan produksi diharapkan mengadopsi efisiensi bisnis dan operasional. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran aplikasi Pro Sawit oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Aplikasi ini memfasilitasi produsen untuk mengunggah produksi tandan buah segar yang akan dijual ke pasar. Dan aplikasi ini diharapkan para petani terbantu dan memasarkan hasil perkebunan dengan harga yang sesuai dengan keadaan pasar. Untuk peluang, penerapan teknologi digital pada industri perkebunan khususnya kelapa sawit akan memudahkan banyaknya pekerjaan di lapangan. Salah satunya tidak perlu lagi membuat data statistik yang dikumpulkan secara manual, dapat mengambil gambar dan data lokasi secara presisi melalui GPS satelit. Untuk ancaman sendiri adalah tuntutan pemakaian teknologi yang canggih pada industri kelapa sawit menimbulkan masalah baru. Pemakaian teknologi yang mumpuni akan mengakibatkan skill gap, di mana para pekerja tidak mengerti penggunaan teknologi mesin yang canggih. Untuk mengatasi skill gap ini, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi lagi untuk mengadakan training karyawan. Lalu implikasinya terhadap bisnis, teknologi pada perkebunan kelapa sawit, khususnya PT Sinergi Perkebunan Nusantara, lebih besar berdampak pada pekerjaan bersifat administratif, di mana untuk pekerjaan di lapangan masih memerlukan banyak tenaga sumber daya manusia. Selain itu, untuk saat ini, pemanfaatan teknologi yang masih standar tetap menghasilkan produksi kelapa sawit yang maksimal. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pemanfaatan teknologi untuk PT Sinergi Perkebunan Nusantara belum terlalu dibutuhkan. Selanjutnya, untuk lingkungan sosial budaya, berkembangnya lahan perkebunan sawit di tengah-tengah masyarakat sedikit banyak mempengaruhi masyarakat secara sosial maupun budaya. Kondisi sosial sebelum adanya perusahaan dapat dikatakan memiliki ikatan emosional yang tinggi seperti gotong royong. Selain itu, keberadaan perusahaan di kelapa sawit membawa dampak positif bagi sarana sosial publik di desa. Berdasarkan penelitian Institute for Economic, Social, and Cultural Rights, penduduk desa memang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, namun akses ke makanan, air, kesehatan lebih rendah dari desa yang tidak menanam komoditas kelapa sawit. Selain itu, masih banyaknya stigma negatif industri perkebunan kelapa sawit juga berdampak pada masyarakat. Untuk peluang, terkait dengan isu sosial dan budaya yang ada pada masyarakat, hal ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk menambah relasinya untuk dekat dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghapus stigma negatif yang selama ini beredar di masyarakat. Perusahaan juga bisa memperoleh kepercayaan masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas publik yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat setempat. Untuk ancaman, stigma negatif yang ada di masyarakat membuat stigma negatif yang ada di masyarakat membuat perusahaan kesulitan mendapatkan sumber daya manusia lokal. Hal ini berdampak pada perusahaan ketika ingin berbaur dengan masyarakat. Perusahaan tentu saja tidak bisa bertahan di lahan setempat tanpa adanya dukungan masyarakat setempat. Implikasi pada bisnis yakni adalah PT Sinergi Perkebunan Nusantara dapat melaksanakan
pendekatan dengan masyarakat untuk mempermudah kelancaran produksi kelapa sawit dengan menjalin program kemitraan. Program kerjasama ini bertujuan untuk engagement masyarakat, memberdayakan masyarakat dengan land clearing, dan membangun infrastruktur. Selain itu, perusahaan dapat mengembangkan intelektual, moral, budi pekerti masyarakat setempat dengan cara membangun sarana pendidikan untuk anak-anak sekitar lahan perkebunan, membuka kesempatan magang, membangun konservasi budaya, dan mengutamakan stakeholder dengan merekrut karyawan yang berasal dari masyarakat setempat. Selanjutnya, untuk lingkungan pemerintahan, isu yang dihadapi adalah Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO pada tanggal 13 Maret 2020 dan diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dan kepercayaan pasar pada kelapa sawit Indonesia, serta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, untuk melindungi kebijakan dan melindungi iklim di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan dana bantuan pada petani sawit dalam program peremajaan sawit rakyat yang awalnya 25 juta hektar per petani, saat ini menjadi 30 juta per hektar per petani. Kemudian untuk peluang, kebijakan pemerintah yang mendukung pada industri kelapa sawit memberikan peluang bagi perusahaan, terutama PT Sinergi Perkebunan Nusantara. Hal ini akan memudahkan perusahaan untuk menjalankan produksi kelapa sawit seperti izin mendirikan pabrik. Kemudian untuk ancaman, adanya moratorium mengatur bahwa perusahaan besar tidak boleh menambah lahan sawit, malah diarahkan untuk perkebunan rakyat. Hal ini tentu saja menutup peluang PT Sinergi Perkebunan Nusantara untuk memperluas lahannya. Kemudian untuk implikasi bisnis, perusahaan PT Sinergi Perkebunan Nusantara dapat berfokus pada hilirisasi produk, di mana perusahaan sebaiknya memaksimalkan tingkat produktivitas perkebunan dan berusaha mengolah sawit menjadi berbagai macam produk turunan. Next. Untuk lingkungan politik, isu pada lingkungan politik yaitu setelah dilaksanakannya pesta demokrasi pada tahun 2019, terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai Presiden RI memberikan angin segar bagi pelaku bisnis. Hal ini dikarenakan para pelaku bisnis sudah memahami kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pada periode sebelumnya akan dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo disambut baik oleh para pelaku bisnis. Pada tahun 2020, munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia memberikan stigma negatif pada pemerintah. Masyarakat menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di bawah Joko Widodo memperburuk keadaan negara. Kebijakan PSBB tidak mampu menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pengesahan UU Omnibus Law juga dinilai tidak transparan dan hanya menguntungkan para pelaku usaha saja. Hal ini menyebabkan terjadinya demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Lalu, peluang dari lingkungan ini adalah adanya penempatan Omnibus Law memberikan angin segar bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan ada beberapa pasal yang mendukung operasional industri kelapa sawit, di antara penghapusan pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 36 terkait AMDAL. Selain itu, adanya kebijakan pemberian insentif membuat karyawan semakin loyal pada perusahaan. Untuk ancaman, di tengah kisruhnya penetapan Omnibus Law, perusahaan menghadapi juga beberapa ancaman, yaitu pengesahan ini mengundang perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia untuk berinvestasi karena adanya pemangkasan regulasi terkait investasi ke negara Indonesia. Selain itu, kasus terorisme di Poso juga menjadi ancaman. Kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Sulawesi Tengah tentu akan mengkhawatirkan perusahaan sawit di mana lahannya bisa dijadikan tempat persembunyian. Hal ini tentu saja sangat mengganggu keamanan dan stabilitas di daerah tersebut. Pada saat memasuki pesta demokrasi, banyak sekali juga para pejabat yang memanfaatkan perusahaan sebagai wadah mereka untuk berkampanye. Hal ini membuat rasa ketidaknyamanan bagi karyawan dan dapat berujung pada konflik internal yang mengganggu jalannya produksi kelapa sawit. Lalu implikasinya adalah dari dampak isu ini, PT Sinergi Perkebunan Nusantara melakukan sinergi dengan Kementerian BUMN untuk mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. Hal ini dilakukan dengan cara menyesuaikan peraturan yang di perusahaan dengan kebijakan politik yang ada. Selain itu, untuk menjaga keamanan lahan sawit, PT Sinergi Perkebunan Nusantara bekerja sama dengan Polri untuk mengawasi keamanan daerah Sulawesi Tengah. Hal ini juga berlaku untuk mengamankan perkebunan dari pencurian hasil produksi lahan, fraud, dan korupsi. Selanjutnya, untuk lingkungan hukum bisnis di Indonesia,
Isu yang dihadapi adalah pemerintah telah mengatur dasar-dasar kebijakan pengelolaan pembangunan nasional termasuk industri kelapa sawit. Terkait industri perkebunan, peraturan ini telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Hak Guna Usaha, Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, mengenai prinsip-prinsip standar dan indikator perkebunan kelapa sawit juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO. Selain peraturan di atas, ada wacana pembentukan rancangan undang-undang tentang kelapa sawitan yang telah bergulir sejak tahun 2015, yang saat ini masuk dalam daftar program legislasi nasional. Rencana pembentukan RUU ini menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, baik mendukung ataupun menolak. Lalu peluangnya, seperti yang diketahui bahwa perkebunan kelapa sawit terbesar di berbagai daerah Indonesia, terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan. Dengan adanya undang-undang ini, perkebunan daerah lain, khususnya Sulawesi, dapat memaksimalkan hasil perkebunannya dengan mengikuti standar yang berlaku. Jika hal ini dilaksanakan, maka meningkatkan banyaknya permintaan akan kelapa sawit yang bersertifikat, terutama ISPO, di mana meminta pengolahan kelapa sawit yang memperhatikan kondisi lingkungan. Adapun ancamannya, next, dari berbagai undang-undang ini dapat membuat pemerintah meningkatkan standar kriteria ISPO. Naiknya standar kriteria ISPO tentu akan menyulitkan dan membutuhkan waktu yang lama bagi perusahaan kelapa sawit untuk memenuhinya. Selain itu, juga perlu mewaspadai kompetitor lain, yaitu perusahaan sawit lainnya yang semakin banyak memenuhi berbagai macam sertifikasi. Lalu, implikasi pada bisnisnya adalah sadar dengan peraturan yang semakin kompleks, PT Sinergi Perkebunan Nusantara berusaha untuk memenuhi standar dari pemerintah. Hal ini berdampak pada sertifikasi yang dimiliki oleh Sinergi Perkebunan Nusantara, antara lain ISPO. Selain itu, juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk, PT Sinergi Perkebunan Nusantara juga memenuhi sertifikasi ISO, di antaranya ISO 9001-2015, sertifikasi ISO 14001-2015. Next. Untuk lingkungan hukum internasional, isu yang dihadapi adalah RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil, merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari 7 sektor industri minyak sawit: produsen kelapa sawit, pemproses atau pedagang kelapa sawit, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank, investor, LSM pelestarian lingkungan ataupun konservasi alam, dan LSM sosial. RSPO ini menjamin bahwa tidak ada hutan primer baru atau lahan bernilai konservasi tinggi yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga hanya perkebunan yang menerapkan praktik terbaik yang berterima, di mana hak-hak dasar dan kondisi hidup jutaan pekerja perkebunan, petani, dan masyarakat asli dihargai sepenuhnya. Persaingan dagang minyak nabati yang melibatkan minyak sawit kini juga melibatkan pengguna makanan di tingkat konsumen. Berawal dari himbauan Menteri Ekologi Prancis Ségolène Royal tahun 2015 pada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi produk coklat Nutella karena mengandung minyak sawit yang dianggapnya sebagai penyebab deforestasi dan pemanasan global. Kendala perdagangan itu berlanjut pada penggunaan label palm oil free oleh sebagian produsen makanan di luar negeri, terutama Uni Eropa seperti Hazelnut dan Kraft Heinz. Selain itu, Uni Eropa juga menyetujui Eropa Union Emission Trading Scheme, yaitu kebijakan mendukung produk negara-negara yang memiliki low carbon industrial sector. Dengan standar yang ditetapkan Uni Eropa, produk kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia dinilai tidak memenuhi standar karena dinilai memproduksi karbon di atas batas ambang normal, yaitu 0,86 metrik ton karbon dioksida. Peluang dari isu ini adalah pengembangan industri hilir minyak sawit menjadi peluang jangka panjang bagi perusahaan kelapa sawit Indonesia. Saat ini perusahaan kelapa sawit juga sudah menemukan energi terbarukan, yaitu B100. Hal ini merupakan peluang bagi kelapa sawit Indonesia untuk memberikan kontribusi dan kebijakan energi masa depan dunia, karena kebun sawit Indonesia menghasilkan energi generasi kedua yang lebih besar. Selanjutnya, untuk ancaman, mudahnya perusahaan asing memasuki Indonesia membuat pesaing PT Sinergi Perkebunan Nusantara bukan hanya perusahaan swasta dalam negeri atau nasional saja, namun juga perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Indonesia dengan sertifikasi yang memenuhi standar internasional karena kemudahan investasi di Indonesia. Selain itu, kebijakan Uni Eropa juga menjadi ancaman tersendiri bagi PT Sinergi Perkebunan Nusantara. Hal ini dikarenakan pasar luar negeri merupakan konsumen dari PT Sinergi Perkebunan Nusantara
Nusantara. Kebijakan tersebut mengancam hilangnya market share bagi Indonesia. Lalu implikasi pada bisnisnya adalah PT Sinergi Perkebunan Nusantara dapat melakukan shifting market dengan mencari pasar baru seperti India, Cina, Amerika Latin. Hal ini dilakukan untuk merespon kebijakan Uni Eropa yang melarang pemakaian produk, sehingga perusahaan tidak akan kehilangan pasar secara drastis. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga berusaha melawan tudingan Uni Eropa mengenai sawit Indonesia. Hal ini diyakini pemerintah bahwa gugatan yang Indonesia layangkan terhadap Uni Eropa ke WTO akan dimenangkan oleh Indonesia. Perusahaan juga bisa berkontribusi dengan fokus pada pengembangan hasil produksi akhir sehingga meningkatkan produktivitas dan dilirik oleh negara lain. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pertumbuhan bisnis PT Sinergi Perkebunan Nusantara dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan eksternal seperti lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, alam, hukum domestik, hukum internasional, sosial budaya, pemerintah, politik, dan lingkungan informasi teknologi. Dua, peluang yang ada pada sinergi perkebunan Nusantara yaitu dapat melakukan shifting market ke pasar baru seperti India, Cina, Amerika Latin, dan fokus pada hilirisasi produk. Ancaman yang ada pada PT Sinergi Perkebunan Nusantara yaitu regulasi dan hukum yang berlaku membuat persaingan di Indonesia semakin ketat karena semakin mudahnya perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia. 3, implikasi yang dapat dilakukan PT Sinergi Perkebunan Nusantara yaitu dengan menyesuaikan standar produksi dengan sertifikasi yang berlaku secara nasional maupun internasional, serta memastikan produktivitas kelapa sawit terus meningkat. Untuk saran, berdasarkan kesimpulan, maka PT Sinergi Perkebunan Nusantara harus memperhatikan faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan supaya tetap dapat menjaga pasokan komoditas untuk berbagai konsumen di berbagai wilayah. Yang kemudian kedua, PT Sinergi Perkebunan Nusantara harus memiliki sustainable competitive advantage sehingga perusahaan dapat bertahan dan bersaing dengan pesaing lainnya. Untuk mendukung kinerja yang lebih unggul, maka disempurnakan dengan standar operating procedure sebagai pedoman dalam bekerja dengan berbasis manajemen risiko. Penataan SDM juga dilakukan melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas karyawan secara berkesinambungan dan membangun assessment center sehingga diperoleh struktur organisasi SDM yang lebih kompeten. Perusahaan juga membangun iklim organisasi yang positif, komunikasi efektif, dan hubungan kerja yang harmonis antar manajemen dan karyawan. Ketiga, sarannya PT Sinergi Perkebunan Nusantara harus tetap meningkatkan produktivitas dengan fokus pada pengembangan hasil akhir produksi, serta selalu berusaha terlibat dengan masyarakat sehingga perusahaan memiliki image yang baik di mata masyarakat. Untuk meningkatkan daya saing di pasar global, seluruh unit usaha kelapa sawit PT Sinergi dikelola dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan dan sosial untuk minyak sawit berkelanjutan. Sekian pemaparan mengenai analisis faktor eksternal pada PT Sinergi Perkebunan Nusantara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.